Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Madrasah Ruhaniyah, Berguru pada Ilahi di Bulan Suci, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian yang berjudul Tafsir Ayat Hukum Puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kitab tafsir, ada yang secara khusus membahas tentang ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Seperti kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni, Tafsir Ayat Al-Ahkam. Inilah kitab tafsir yang mengumpulkan dan memilih khusus ayat-ayat hukum saja dan tidak membahas seluruh ayat Al-Quran. Jumlah ayat hukum dalam Al-Quran berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan jumlah ayat hukum hanya 60 ayat. Ada juga yang mengatakan ratusan ayat. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa seluruh ayat Al-Quran itu mengandung implikasi hukum. Misalnya Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Iqlil menunjukkan bahwa semua ayat Al-Quran mengandung implikasi hukum dengan dasar ayat Al-Quran itu sendiri. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49. As-Suyuti juga mengatakan bahwa ayat 6 dan 7 surah Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, mengandung implikasi hukum, yaitu hendaknya kita mengikuti orang-orang terdahulu yang baik dan tidak mengikuti orang-orang terdahulu yang jelek. Atau kita harus mengambil pelajaran yang baik dan meninggalkan yang jelek dari masa yang lalu. Semua ayat termasuk sejarah mengandung implikasi hukum juga. Sebagai contoh, kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi memasuki gua, tidur, dan meninggal dunia di situ. Lalu ada orang mukmin yang mengatakan, bagaimana kalau kita bangun di atas kuburan mereka sebuah masjid? Kemudian orang-orang mukmin membangun masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi. Dan peristiwa ini menjadi ketentuan hukum dalam Al-Quran perihal membangun masjid di atas kuburan. Sebagian mengatakan boleh membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh sebagai peringatan. Tetapi menurut sebagian lagi, hukum seperti itu bertentangan dengan hadis yang mengatakan tidak boleh salat di atas kuburan. Sebagian lagi berpendapat hukum ini ditunjang hadis lain yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat di atas kuburan. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat di atas kuburan Al-Kharqa, seorang perempuan penyapu masjid yang meninggal dunia yang baru diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendatangi masjid. Rasulullah meminta sahabat-sahabatnya untuk menunjukkan di mana letak kuburan perempuan itu, dan beliau salat di atas kuburannya. Jadi ayat ini mempunyai implikasi hukum yang bertentangan dengan hadis yang satu dan sesuai dengan hadis yang lain. Tapi dalam ilmu hadis, ketika kita memilih hadis mana yang lebih kuat, maka kita memilih hadis yang paling sesuai dengan Al-Quran.
Ketika ingin mengelompokkan ayat-ayat hukum, kita sering mengalami kesulitan. Apakah ayat ini ayat hukum, ayat sejarah, atau ayat akidah? Pada kenyataannya, ayat yang sama bisa mengandung akidah, sejarah, dan juga hukum. Walaupun mengalami kesulitan seperti itu, As-Sabuni berusaha mengelompokkan ayat hukum dalam rangkaian kuliahnya tentang ayat-ayat hukum. Ayat tentang puasa misalnya, beliau cantumkan pada kuliahnya yang ke-9. Ayat Al-Quran yang dipakai sebagai ayat hukum puasa adalah ayat 183 sampai 185 surat Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Mari kita mulai membahas beberapa kata kunci dari ayat puasa itu. Asyam berasal dari kata soma yasumu sauman wasyaman. Asyam menurut bahasa pada mulanya berarti meninggalkan diri dari sesuatu. Kalau kendaraan atau binatang tunggangan tidak mau jalan, orang Arab menyebutnya somat al-khail idza amsakat anas-sayir. Kuda itu berpuasa, mogok, dan tidak mau jalan. Kalau angin yang bertiup kemudian tiba-tiba berhenti, orang menyebutnya somat ar-rih, angin berpuasa, yang artinya berhenti bergerak. Dalam kitab Ar-Raghib yang disebut saum berarti tidak melakukan sesuatu, baik makanan, pembicaraan, maupun perjalanan. Karena itu, kuda yang tidak mau berjalan disebut kuda itu berpuasa. Kata Abu Ubaidah, setiap orang yang meninggalkan makan, tidak mau bergerak, dan tidak mau berbicara di dalam bahasa Arab disebut shaim. Sedangkan menurut istilah syara, yang dimaksud dengan siam adalah menahan diri dari makan, minum, dan bercampur dengan istri suami dengan niat dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Pengertian di atas menunjukkan beberapa hal. Pertama, itulah syarat minimal puasa. Kedua, puasa itu harus disertai niat. Waktunya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dan sempurnanya puasa yaitu meninggalkan hal-hal yang tercela dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ma'dudat berasal dari kata adda ya'uddu yang artinya menghitung.
seperti kata wa'addadah dalam surat Al-Humazah, yang artinya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kata ayyamam ma'dudat dalam ayat puasa berarti berhari-hari yang dihitung waktunya. Yang dimaksudkan di sini yaitu bulan Ramadan. Al-iddah juga berarti bilangan tertentu. Yutiqunahu artinya melakukan sesuatu tetapi dengan berat sekali. Sesuatu yang sangat berat, kita memikulnya tetapi masih bisa kita lakukan, disebut talqah. Sehingga ada sebuah doa yang berbunyi, wala tuhammilna ma la taqata lana bih, jangan engkau bebankan kepada kami apa yang tidak bisa kami pikul. Fidyah berasal dari kata fada. Fidyah artinya menebus. Orang-orang Arab kadang-kadang bersumpah dengan kata-kata ini. Misalkan, ju'iltu fidaka ya Rasulullah, biarlah diriku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Syahar berasal dari kata syahara yang berarti muncul. Kalau suatu perkara muncul ke permukaan, orang Arab mengatakan syahara al-amr, perkara itu tampak jelas. Kalau ada orang mencabut pedangnya dari sarungnya, mereka mengatakan syahara as-saif, dia membuka pedangnya. Digunakan kata syahar karena ada sesuatu yang terbuka dan yang dikenal. Oleh karena itu, kita kenal pula kata masyhur yang sering kita pergunakan yang berarti terbuka. Mengapa bulan disebut syahar? Karena bulan diketahui lewat penglihatan yang masyhur. Secara bahasa, menunjukkan bahwa datangnya bulan ini harus berdasarkan berita yang kemudian tersebar secara masyhur. Dan hal ini merupakan salah satu dalil bahwa puasa harus berdasarkan ru'ayah. Artinya ada orang yang melihat bulan, kemudian menyampaikannya kepada orang banyak. Ramadan merupakan sebuah kata mabni yang tak berubah bentuk pada fathah. Ia harus selalu dibaca Ramadana, bukan Ramadanu atau Ramadoni. Kata Ramadan berasal dari kata ar-ramdu yang artinya membakar sesuatu. Menurut riwayat, kata Al-Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasyaf, dahulu ketika orang Arab memindahkan nama bulan-bulan itu ke dalam bahasa Arab, karena yang menamai bulan-bulan itu sebetulnya bukan bangsa Arab, tetapi bangsa Babilonia yang telah mengenal perhitungan peredaran bulan. Mereka menggantinya berdasarkan waktu ketika mereka mengalami bulan-bulan itu. Sehingga ada nama Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabi artinya musim semi, karena kebetulan pada waktu itu Rabiul Awal jatuh pada musim semi. Akan tetapi karena perhitungan bulannya memakai peredaran bulan, bukan peredaran matahari, maka bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir tidak selalu jatuh pada musim semi. Pada waktu pengalihan nama-nama bulan itu, Ramadan jatuh pada musim panas sehingga disebut Ramadan. Musim sangat panas. Sekarang, walaupun Ramadan jatuh pada musim dingin, tetap saja disebut Ramadan. Dalam hadis disebut Ramadan karena bulan ini membakar dosa-dosa kita. Setelah kita melihat kata-kata kunci di atas, kita akan melihat segi-segi hukum ayat ini.
Ayat ini mengandung beberapa makna. Pertama, puasa sebenarnya juga diwajibkan atas umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kita, termasuk kaum Nasrani dan Yahudi. Kalau Anda mempelajari ilmu perbandingan agama, Anda akan menemukan bahwa puasa terdapat dalam semua agama, juga dalam agama Hindu dan Buddha. Tentu bentuk puasanya bermacam-macam. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa orang-orang terdahulu juga diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Hanya saja, kata mereka, kewajiban ini diubah dan mengalami perkembangan. Menurut saya, yang dimaksud dengan ungkapan sama seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu bukan berarti sama segalanya, karena setiap agama mempunyai syariat tertentu. Kedua, puasa yang diwajibkannya ditentukan pada hari-hari tertentu, yaitu pada bulan Ramadan. Ketiga, dipilihnya bulan Ramadan ini adalah karena bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Keempat, ayat puasa ini bersambung terus sampai ayat 187 surat Al-Baqarah. Ayat pertama berakhir pada kalimat supaya kamu bertakwa. Ayat terakhir tentang puasa diakhiri dengan mudah-mudahan mereka bertakwa. Jadi, intinya diwajibkan puasa adalah supaya orang-orang menjadi takwa. Tentang apa itu takwa akan kita uraikan kemudian. Adapun implikasi hukum dari ayat-ayat tentang puasa ini adalah hukum yang pertama yang dibicarakan para ahli fikih, ialah apakah kaum muslimin diwajibkan puasa sebelum turun ayat tentang puasa bulan Ramadan. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dahulu kaum muslim diwajibkan berpuasa, tetapi hanya selama 3 hari. Itu pun boleh memilih antara melakukan puasa atau membayar fidyah. Yang mau berpuasa tidak usah membayar fidyah, dan yang tidak mau berpuasa hanya diwajibkan membayar fidyah kepada orang miskin. Tetapi kemudian, kata mereka, ayat ini terhapus oleh ayat berikutnya yang berpendapat seperti ini. Misalnya, ialah seorang ulama tabi'in yang bernama Atha. Suatu saat ada tamu yang berkunjung ke rumah Atha siang hari, dan Atha sedang asik makan. Kemudian ia ditanya, "Kenapa kamu makan di siang hari?" Lalu Atha mengatakan, "Dahulu puasa itu diwajibkan 3 hari dan kamu boleh memilih. Yang mau berpuasa, puasalah. Yang tidak mau berpuasa hendaknya membayar fidyah." Tetapi kemudian ayat ini dihapus dengan ayat itu juga, yaitu bahwa puasa diwajibkan pada bulan Ramadan. Dan yang disebut dengan orang yang tidak mampu melakukan puasa ialah orang yang sakit seperti aku ini. Karena aku sudah tua, aku dibebaskan dari puasa itu dan aku harus membayar fidyah. Dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah datang ke Madinah dan puasa pada hari Asyura dan 3 hari di setiap bulan. Riwayat ini dijadikan sebagai dasar bahwa sebetulnya orang Islam diwajibkan berpuasa hanya pada hari Asyura dan 3 hari setiap bulan. Kemudian turun ayat puasa di bulan Ramadan. Itu pun masih boleh memilih. Yang mau puasa boleh, dan yang tidak puasa boleh dengan membayar fidyah. Kemudian itu pun juga masih dihapus lagi dengan ayat yang mengatakan bahwa semua orang wajib berpuasa kecuali orang tua, orang sakit, dan seterusnya. Pendapat ini sangat sukar kita terima karena hadisnya tidak kuat. Hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah datang ke Madinah dan berpuasa Asyura itu masih dipersoalkan.
Karena ketika Rasulullah datang ke Madinah, beliau menemukan orang-orang yang Yahudi berpuasa. Puasa apa ini? Puasa Asyura. Mengapa? Karena pada hari inilah Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Lalu Rasulullah bersabda, "Aku lebih berhak berpuasa." Maka berpuasalah beliau pada hari itu. Hadis ini tentu saja tidak lolos dari studi kritis kita. Pertama, Rasulullah datang pertama kali ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Jadi tidak masuk akal bila orang berpuasa Asyura pada bulan Rabiul Awal. Kedua, mungkin orang berkata yang dimaksud datangnya Nabi ke Madinah itu sudah lama, tetapi baru tahun terakhir ketika Nabi mengetahui kebiasaan orang Yahudi. Itu pun tidak mungkin bahwa Rasulullah tidak mengetahui kebiasaan orang Yahudi dan baru tahu setahun terakhir saja. Walhasil, sebelum turun perintah puasa di bulan Ramadan, kaum muslim tidak diwajibkan berpuasa. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, inilah pendapat kaul yang paling benar menurut pendapatku. Jadi yang dimaksud dengan kata ayyama ma'dudat, hari-hari tertentu itu bukan 3 hari di setiap bulan, melainkan maksudnya adalah bulan Ramadan. Implikasi hukum yang kedua adalah dari ayat barang siapa yang sakit di antara kamu atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sekelompok jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang sakit dan orang yang bepergian boleh berbuka dan juga boleh berpuasa. Sebagian mazhab mengatakan bahwa orang yang sakit atau dalam perjalanan harus mengqadha puasanya. Menurut pendapat yang terakhir ini, kalau Anda sedang sakit atau dalam bepergian, Anda boleh berpuasa, tapi Anda juga harus mengqadha. Itulah dua pendapat yang masing-masing mempunyai beberapa alasan. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang sakit dilarang berpuasa karena akan memberatkan puasanya. Al-Quran menyebutkan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Oleh karena itu, orang yang sakit boleh berbuka puasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa orang yang sakit itu ada dua macam. Kalau puasa akan memperparah sakit, orang seperti ini wajib berbuka. Dan yang kedua, bagi orang yang sanggup berpuasa dalam keadaan sakit, disunatkan baginya berbuka, tapi dia juga boleh berpuasa. Mazhab yang lain mengatakan bahwa puasa dalam keadaan sakit itu haram, karena itu wajib berbuka. Ini adalah mazhab Az-Zahiri. Di antara pendapat yang mengatakan wajib berbuka dalam keadaan sakit adalah Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Auf, Abu Hurairah, Urwah bin Zubair, dan juga para imam Ahlul Bait. Dalil ini juga berkenaan dengan tidak bolehnya berpuasa ketika berpergian. Yang masih menjadi perdebatan adalah penentuan jenis sakit dan ukuran jarak bepergian. Umar bin Khattab pernah memerintahkan seorang laki-laki yang puasa dalam perjalanan untuk mengulangi puasanya. Kata Yusuf bin Hakam, aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang puasa dalam perjalanan. Lalu Ibnu Umar berkata bahwa kalau kamu bersedekah kepada seseorang, tetapi orang itu menolak sedekah kamu, apakah kamu marah? Nah, ketahuilah bahwa buka di dalam perjalanan itu adalah sedekah dari Allah, dan Allah akan marah bila dia ditolak sedekahnya.
Abdurrahman bin Auf berpendapat bahwa tidak boleh berpuasa dalam perjalanan, baik itu perjalanan sulit atau gampang. Orang yang berpuasa dalam perjalanan hukumnya sama dengan orang yang buka dan tidak bepergian. Artinya, haram hukumnya bagi orang yang tidak berpuasa dalam kondisi tidak sedang bepergian. Ibnu Abbas mengatakan bahwa berbuka di dalam perjalanan adalah kewajiban. Para imam Ahlul Bait berdasarkan riwayat dari Abu Abdillah yang sama seperti riwayat Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan di perjalanan sama hukumnya dengan orang yang tidak berpuasa tetapi tidak bepergian. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan pula bahwa Abu Abdillah mengatakan, "Kalau aku menemukan orang yang mati karena berpuasa dalam perjalanan, aku tidak akan mensalatkannya." Riwayat-riwayat dari Ahlu Sunnah, Muslim dan Tirmizi dalam kitab Tafsir Al-Wusul ila Jami'il Usul fil Hadisir Rasul dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di bulan Ramadan ke kota Makkah, kemudian berpuasa sampai di tempat namanya Qira al-Ghanim. Orang-orang dalam keadaan berpuasa semua. Waktu itu Rasulullah meminta sebuah pinggan, wadah air, dan Rasulullah mengangkat pinggan itu tinggi-tinggi, kemudian meminumnya di hadapan orang banyak. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sesudah itu, ada orang yang terus berpuasa. Lalu Nabi berkata, mereka itu orang-orang yang durhaka. Mereka itu orang-orang yang durhaka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sampai 2 kali. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa puasa dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan hukumnya haram. Kita belum menceritakan ukuran jarak perjalanan yang mengharuskan kita tidak berpuasa, tapi pada prinsip umumnya, menurut sebagian ulama, berpuasa dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan hukumnya haram. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.